Masya Allah. Iki sit. Ji gitu. Ngono bener enggak ada. Iya. Hop. Gus juga manusia. Dulu kok dah kan? Iki bahasnya malah patah perkara sing genda-genda iki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islamku. Islam Channel terkini kekinian. Update. terkini Gus. Terkini dan Ya. kekinian. Waduh. Ini dan kekinian ini membahas isu-isu terkini terkait ya. Pak Sulis, Banjarnegara tambah maju. Insya Allah tambah maju, tambah berkah, sejahtera. Amin. Ya. Maju, Bro. Alhamdulillah ini ya kita sudah masuki bulan Zulhijjah ini, bulan yang ditunggu-tunggu Ya. umat Islam. Ya ini keutamaan bulan Zulhijjah ini ya, bisa menjelaskan Gus Tapik biasanya. Ngobrol aja bulan Dzulhijjah itu kalau di Jawa biasanya disebut bulan Sura, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Jumadil Akhir, Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya tetap Oh iya, Zulhijjah. berarti ya. pada ya. Sama berarti Jawa ya. Dzulhijjah. Di desa-desa itu Gus sering pada tanya, Dzulhijjah disuruh sering pada kon puasa itu gimana maksudnya ya? Saya kadang ngomong tapi Oh, manfaatnya apa? ya Apa kan, itu, Gus? ya kita kan beragama itu kan ada sumbernya. Apapun yang dilakukan dalam konteks agama itu punya sumber. Contoh misalkan soal puasa Dzulhijjah, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Dzulhijjah. Jadi ya memang ada perintah bahwa Islam itu kan punya 4 bulan hurum. 4 ya. 4. 2, 3, 4. Ya, 4 bulan yang hurum itu bisa berarti Haram. haram. Jadi Ya. terma haram itu bisa berarti larangan, bisa berarti kesucian, bisa berarti waktu yang suci. Kalau sesuatu yang dilarang haram, sesuatu tempat yang suci, al-masjid al-haram, sesuatu konteks waktu yang suci, ihram, kita pakai pakaian ihram. Ya. Nah, jadi terma itu tergantung konteks. Nah, di sini misalkan ada hadis ma min ayyamin al-amalu as-shalih ahabbu ilallah. Itu gimana itu intinya hadisnya itu gimana? Intinya kan gini, kalau di Quran malah yang jelas ya. Ya, biasa Jadi, lah. inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Ya. Jadi Allah itu dalam 1 bulan punya, dalam 1 tahun punya Ada 12 4, bulan. ya. Enggak, 12 bulan. 12 bulan. 12 syahra. Ya. Dalam penciptaan langit dan bumi itu ditakdirkan ada salah satu dari 12 itu yang disebut dengan minha arba'atun hurum. Jadi ini Idul Adha itu kan ada di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ya. Ditepati dengan 10 Dzulhijjah. Mangsa haji ya Gus. Iya, memang haji di sini tok. Jadi namanya al-hajju asyhurum ma'lumat. Ya. Haji itu ada Waktu-waktu beberapa ya. bulan. Sudah dimulai sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nanti selesai 10 Dzulhijjah ini, nanti juga selesai bulan haji. Ada bulan-bulan hurum juga yang disebut itu bulan hurum atau bulan haram. Bulan-bulan yang dianggap bulan suci, kalau tradisi dulu itu, ya selesai lah, nggak ada perang di situ, saling menghormati satu sama lain. Bahkan perang pun suruh berhenti loh, bro. bulan suci haram bulan, itu ya? Iya. Ngono bener enggak ada. Iya. Hop. Masa masuk jam 12 pas ini jam bulan enggak. Tarik. Gila. Ini Gus, ini kan sudah pernah umroh. Nah ini juga sudah pernah haji. Bedanya umroh dan haji sih apa lu? Saya cok bingung itu. Bedanya umrah dan haji. Ya, kalau umrah itu yang paling kentara antara umrah dan haji, umrah itu bisa kapan saja. Umroh bisa kapan saja. Kalau haji ya nggak Tidak bisa. ditentukan. Kalau saya besok berangkat umroh boleh. Boleh, ya kan Besok masih belum bulan boleh, masih musim haji. Masih Kenapa ada misalkan ada model haji tamattu misalkan. sama tuh. Paham nggak? Haji tamattu, haji kiron, haji ifrad. Model-model haji itu loh. Bagus itu, waduh itu gimana itu? Makanya bukan masalah bagusnya ini, Mas. Untuk memahami bahwa kenapa kok umroh itu, ya kan, oleh otoritas Saudi tidak dibolehkan saat musim haji Haji. ini. Ya karena kita untuk haji ini, maka model haji itu ada yang haji ifrad, ada yang haji kiron, umroh dan haji bersama-sama, ada yang haji tamattu, Ya. umroh dulu baru haji. Kalau saya bekerja di Arab, terus ini waktu haji, terus saya etok-etok ke Ka'bah ikut haji boleh nggak? Etok-etok ke Ka'bah ikut haji, maksudnya gimana? Kan ini kan Emang haji di Ka'bah?
Oh, haji Haji gimana kan tempatnya? toaf. Enggak, haji kan rangkaian. Jadi tawaf di Ka'bah yang termasuk dalam rukun atau wajib haji itu namanya tawaf ifadah. Iya, saya kerja di sana, terus musim haji, saya mau ikut-ikutan orang aja lah, ikut haji. Ya kan ada aturannya, bro. Otoritas Saudi punya regulasinya, nggak bisa. Mungkin meskipun iya. tinggal di sana, nggak mesti bisa ikut haji. Ya, saat ke Madinah saya juga ke sana. Nggak bisa. Namanya, kalau proses haji kan al-hajju arafah. Intinya haji ada arafah itu. Jadi proses yang paling ketat oleh otoritas Saudi adalah saat Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina. Maksudnya gimana maksudnya? Ya, itu prosesi utama haji kan di saya situ. kerja di sana, saya datang ke Arafah. Haji itu ada wajib, ada rukun. Wajib dan rukun. Nah, kalau yang rukun ini nggak melakukan, ya nggak sah hajinya. Contoh nggak melakukan apa ya? Ya Arafah itu, paling inti itu di Arafah itu. Salah satu dari rukun. Jadi kalau saya kerja di sana nggak mungkin bisa haji juga ya? Nggak bisa. Tahun ini lebih ketat bahkan. Bahkan tahun ini Saudi itu tidak mengeluarkan yang namanya visa furuta. Haji furuta Tahun itu ini nggak ada ya? keluar. Lah kalau Nggak ada. saya orang Mekah asli, Ya tetap ada aturannya. Ada aturannya. Ada. Harus punya tasreh, punya nusuk. Nah. apa Daftar. itu tasrek dan nusuk itu? Tasreh. Tasrek itu ya. Tasrek gimana tasrek? Nek tasrik ya, Kang Sulis. Tasrik itu 3 hari makan wedhus berturut-turut. Iya betul. Tasreh itu Besok artinya apakah pedusnya itu? kan anu ngepe lah ya, dendeng. Jadi hari ayam tasyrik itu dilarang berpuasa pakai kof ya, bukan pakai kaf. Iya. Tasyrik gitu. Tasrek. Hah? Pakov. Iya pakai Iya. kof. Ya terserah lah pakai apa juga boleh. Saya gagal kiroati gara-gara kau. Sebut Ini kiroat. kiroati nih. Iya. Kiroati bagus nih. Iya. Gimana itu? Apalagi Kalau saya orang Arab, ya, saya ikut haji boleh lah. tetap ada aturan-aturan yang sudah diberlakukan di Arab Saudi. Sekarang lebih ketat, harus ada tasrih, ada nusuk. Ya itu gimana itu? Ya itu terdaftar lah. Sekarang serba digital. Oh, berarti walaupun orang Arab belum tentu bisa haji. Belum tentu. Belum tentu. Justru malah mukimin situ saat musim haji disuruh keluar Mekah katanya. Alah. Dengar-dengar nggak Iya. tahu ya aslinya gimana. Aslinya Saya nggak juga tahu bukan itu. Wah, anggota penyelenggara haji saat ini. Tahun ini itu ya? tahun ini sangat ketat untuk penyelenggaraan haji. Nah itu. Wah. Repot. Nah, kalaupun masih tetap mau di Mekah, dia nggak boleh keluar rumah. Coba sekarang, bayangkan, Mekah yang seluas gitu, hanya segitu aja, diisi oleh berapa ratus ribu orang. Juta mungkin ya. Bahkan juta. Juta, Indonesia aja 200.000 Indonesia kotanya. 200.000, mungkin juta lebih. Itu orang semua. Ya orang semua. Apa ada tambahan misalnya Maksudnya apa ini? wedus atau apa itu ada Iya nggak? pastilah, camping ya kan ada di situ, Ada, di iya. Suraya, di mana. Masya Allah. Tapi di satu sisi pengetatan itu kan haji itu kan panggilan. Panggilan. Nah, jadi Ji gitu. Atau gimana? Panggilan Ya gimana? panggilan maksudnya? haji ya, Panggilan panggilan haji, maksudnya panggilan panggilan. Allah bro. Oh, bukan yuk kaji deh. Orang. itu hanya di Indonesia. Kalau Orang Arab selesai haji nggak mungkin dipanggil Haji Sulis, nggak ada Haji Sulis. Turki di Turki haji itu. Iya nggak, ya ada lah mungkin manggil orang haji gitu. Ya Allah. Artinya gini loh, haji itu di Indonesia kan jadi gelar sosial. Gelar Ya sosial. kan? Karena orang tersebut ya kalau dulu memang orang berangkat haji kan prosesnya perjuangannya kan luar biasa. Kalau orang zaman sekarang nunggunya yang lama, kesananya cepet. Kalau di Betawi sendiri mungkin ada tradisi semacam kayak ya perpisahan yang sangat itulah seperti dipocong dan lain sebagainya. Oh iya, Ya kan? di Betawi ya. Indonesia ini kan luas juga ini Atau di Jawa lah, di Jawa ada walimah safar haji yang begitu istilahnya itu sangat menyentuh hati lah, kayak berpisah mau kemana. Iya. Kalau ini kan musim haji besok selesainya tanggal 10. Sehingga yang tadi jawabannya, Oh. orang itu pantas bagi masyarakat kita pada umumnya pantas diberikan gelar sosial sehingga haji itu. Haji Sulis misalnya. Ya kan gelar sosial kan ada, misalkan ya tuan guru, ajengan, kiai, gus, haji sebagainya. Itu gelar, karena apa? Ada fungsi sosial, ada peran sosial yang mereka lakukan. Jadi kalau sudah haji, sepatutnya dia punya fungsi sosial, peran sosial untuk mengajak masyarakat umum lebih baik ibadahnya, jamaahnya lebih baik. Begitu, Bro. Mabrur ya. Sudah daftar haji belum Pak Sulis? Belum ini saya Daftar doakan lah, dulu. doakan. Iya, Amin. daftar. Udah P3K. Murah kok. 25 juta dapat kursi. Nunggu 30 tahun lagi. Kursinya Tanda mahal, Bro. negara. 25 juta. 25 juta. Padahal kemarin baru rebutan kursi loh.
Siapa itu yang rebutan kursi itu? Nggak tahu orangnya belum kesini. Karena rebutan nggak dapat, kita bawa kursi sendiri-sendiri, bro. Masya Allah. Gimana nih? Aduh, ada. Itu Dzulhijjah. Oke ya, Dzulhijjah. Oke ya. Oke, Dzulhijjah oke. Intinya Dzulhijjah ada haji, ada puasa gitu ya. Ya, Puasa. ya itu artinya begini. Ada Sunnahnya. satu hadis itu yang dikatakan ma min ayyamin, ya kan? Ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Ya. Yang dimaksud tidak ada hari-hari yang lebih baik yang dicintai Allah ketika kita itu beramal soleh di sini. Ma min ayyamin al amalu as-soleh khairun, ya, atau ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Amal soleh itu tidak sebagus di bulan-bulan ini, di bulan-bulan Dilakukan hari ini lebih bagus. iya lebih bagus karena Dzulhijjah termasuk 4 bulan haram. Ya. Jadi ada 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 bulan tersendiri, bukan Ramadan tapi justru Rajab. Ya, bulan Rajab. Kalau sunnahnya itu puasanya tanggal berapa, Gus? Pas Ya, mulai tanggal Ya, 1 sampai tanggal tanggal 1 kan saya mulai. sudah tidak, 2 tidak, Nggak 3 masalah. tidak. Itu gimana? Kalau ambil sunnahnya yang tanggal berapa yang kalau Iya Pak, biar pokoknya masyarakat tahu itu. 8, 9 Tarawih Arafah istilah kalau di Ya. Jawa lah ya. Tarwiyah Arafah itu. 10-nya gimana, Bos? 10 kan lebaran, Bro. Lebaran nggak boleh Mana puasa, ada. makan kambing yang banyak. Nah, Tapi itu ingat jaga kolesterol. makan kambing. Pokoknya Idul Adha itu ibadah nikmat. Karena apa? Makan, fakulu, wa at'imu, wa adkhiru. Intinya makan. Makan, bersedekah pun paling afdal dengan apa? Ya dengan daging korban. Korban nggak tahun ini, Kak Sulis? Korban perasaan. Iya, pasti. Korban harga diri. Tapi katanya itu paling enggak kalau enggak kuat kambing itu katanya disuruh mengalirkan darah. Itu gimana itu? Itu kan Darah filosofis. maksudnya. Kecil begini. Mengalirkan darah ayam atau apa gitu? Ya biar- enggak lah. Itu kan filosofis. Secara syariat ya ada. Jadi kalau untuk korban itu yang jelas kan harus bahimatul an'am. Apa itu? Itu aja binatang ternak yang spesifik. Tidak semua binatang Oh, ternak. iya, iya. Ada unta, sapi, kambing, dan domba. Unta, sapi, kambing, domba. Adan bro. Adan. Oh, kita break dulu, tak minum dulu. Sholat dulu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga mau minum dulu. Ini mengingatkan suara azan itu ketika Sulis masih di pondok. Suaranya sangat merdu. Kita berhenti sejenak ya kalau ada adanya. Iya. Ini jenak kenapa minum ini?